Kembali lagi bersama saya Mas Radek di channel kesayangan kita Sibayak Majua-Jua. Pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, kami berdoa dan kami berharap senantiasa semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemurahan rezeki, diberikan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Sahabat Sibayak dimanapun Anda berada, kami berdoa bagi sahabat Sibayak yang sedang sakit, kami mendoakan dan berdoa setulus hati kami agar saudara cepat sembuh. Bagi yang sedang mencari kerja agar semoga Anda cepat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Anda. Baik pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai penelusuran kita pada malam hari ini, jangan lupa Anda subscribe, like, dan komen agar channel kita ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menceritakan melakukan penelusuran di sebuah telaga angker. Bukan telaga sih sebenarnya ini, tapi lebih tepatnya itu adalah rawa-rawa yang sudah banyak sekali menelan korban. Kalau tidak salah sekitar 2 bulan yang lalu di sini ada pemancing yang memancing di sini tenggelam dan temannya menolong orang tersebut ikut juga tenggelam. Coba Bang dilihatkan dulu bagaimana keadaan telaga ini. Sahabat Sibayak dimanapun Anda berada, ini kita lihat ada spot-spot mancingnya, spot-spot mancing kan itu terlihat sekali. Tapi untuk keamanan kita sendiri, kita hidup membutuhkan yang namanya itu intuisi untuk bertahan hidup, menjaga keselamatan diri ya Mbak? Iya, untuk menjaga keselamatan kita. Untuk apa kita menantang yang namanya alam? Karena sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan alam. Walaupun kita tahu sebenarnya yang namanya ajal manusia itu di tangan Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, sebelum kita melakukan penelusuran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, memohon keselamatan, lindungan, agar kita terhindar dari binatang-binatang berbisa di tempat ini. Kita berdoa dulu sejenak. Baik, mungkin Bang kameramen coba dilihatkan sana dulu. Ada sedikit penampakan sebenarnya. Mungkin tak tertangkap kamera atau tidak, itu ada sepasang mata. Bukan mata sih sebenarnya, itu seperti bola api itu sebenarnya sih di ujung sana. Sebenarnya itu apa Mbak? Seperti Banaspati. Ini sebenarnya ini kerajaan siluman apa kita bilang ya? Orang bunyian kita bilang sebenarnya. Iya macam lah banyak kan. Namanya sudah banyak menelan korban ya. Yes. Seperti senter itu dia menyenteri kita. Yuk kita tinggalkan aja, jangan kita fokus ke sini, kita coba berjalan ke sana. Jadi pemirsa Sibayak dimana-mana Anda berada, lebih baik cari jalan yang aman aja kan seperti itu. Mari. Dari sini. Ini. dia. Coba Bang kameramen di shoot dulu nih sekitaran ini, tapi jangan terlalu rapat dengan
telaga ini. Sebenarnya ada beberapa tahap yang harus kita lakukan sebelum memasuki tempat-tempat angker seperti ini. Yang pertama itu adalah berdoa perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita dilindungi dari segala macam yang namanya bahaya. Dan kedua, nggak ada salahnya juga sih sebenarnya kita setelah berdoa kepada Yang Maha Kuasa meminta izin juga kepada jin-jin penunggu tempat ini. Kenapa seperti itu? Karena kita memasuki yang namanya rumah dan tempat persemayaman yang namanya jin atau siluman penunggu tempat ini. Gitu. Apapun ceritanya, jin dan apa ini adalah sama-sama kita ciptaan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada salahnya kita saling menghargai, kan seperti itu. Jadi mungkin pemirsa Sibayak bertanya, kenapa sih kok tidak melakukan penelusuran di pinggir-pinggir telaga ini? Kan seperti itu. Ya seperti kita dari awal mengatakan, alangkah baiknya kita itu menggunakan yang namanya intuisi untuk bertahan hidup. Berpikirlah secara logika, ini keadaan sudah malam, ya namanya penelusuran mistik kan seperti itu. Oke lah kita benarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam hati pemirsa Sibayak dimanapun berada. Tapi ya intuisi untuk bertahan hidup tadi, tidak mungkin juga kita yang namanya menantang alam. Karena ketika kita ada sifat menantang alam dalam diri kita, apa sih? Kita kan bisa berenang gitu kan. Itu adalah sifat keangkuhan, kesombongan, sifat keakuan yang mungkin tidak disukai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta kita, yang masuk dalam kategori sombong. Gitu. Jadi Bang, mari Bang kita coba mari sini berbincang aja biar lebih enak kan seperti itu. Iya Bang. Selamat malam Bang Edi Kalvin. Selamat malam, Bang. Udah lama kita nggak berjumpa Bang ya. Iya, Bang. Jadi selamat tahun baru kepada seluruh pemirsa Sibayak kan seperti itu. Iya, kan? Bang. Dan kita juga turut berduka cita atas hilangnya pesawat apa sih? Sriwijaya Air ya. Iya. Jadi 182. ya, dan juga kita turut juga kita bilang ya, kita juga ingin mendoakan sedikit siapa yang hilang di udara, Sartika Sinaga ya. Iya. Yang jelas nama Riana atau Sartika Boru Sinaga ya. Mudah-mudahan cepat didapat titik terangnya apa yang terjadi dengan dirinya yang sebenarnya kan seperti itu. Jadi Bang Edi Kalvin, bagaimana sih sebenarnya penelusuran kita pada malam hari ini gitu kan? Mungkin pemirsa Sibayak kok nggak ada serem-seremnya kan seperti itu Bang. Iya, Bang. Menurut Bang Edi Kalvin sendirilah yang awam, apa yang Bang Edi Kalvin sini rasakan dulu? Sepertinya kalau sudah di air gini mah, Mbak, sepertinya nih seperti ular ya, Mbak. Ya benar sekali Bang Edi Kalvin. Ternyata Bang Edi Kalvin ini pun pemirsa Sibayak dimanapun berada, apa namanya itu ya, perasa namanya kita bilang ya, sudah mulai semakin tajam Bang ini ya. Iya, Mbak. Jadi menurut Pak, menunggu yang seperti bisa kita bilang penguasanya sini sebenarnya apa itu, Pak? Ya, coba yang kita lihat seperti ya. Mbak lihat dengan mata batin, Pak. Ya, di sini saya ada melihat sesosok ular ya kita bilang ya. Ular tapi badannya merah semua. Ular tapi badannya merah. Iya, tapi dia dari pinggang ke atas itu dia perwujudan manusia, tapi bukan manusia juga dia.
seperti apa Berarti kita bilangnya? sudah tingkatan siluman ya, Bang? Oh ya, mungkin ya singkatan siluman karena kita yakinin ini adalah kerajaan apa namanya orang Bunyian kita bilang ya. Kerajaan Bunian juga ada ya, Bang? Iya, karena dari tadi kita berdiri di sini pun mereka menarik kita untuk masuk nyebur ke dalam ini sebenarnya Bang ini Calvin. Iya, Bang. Seperti ada menarik ke dalam ya. Iya, dan di sini juga saya tadi ada melihat sesosok berbaju putih-putih. Mungkin itu adalah orang-orang alim ulama. Mungkin juga dulu pernah. Ini kan lahan masyarakat sebenarnya ya. Iya. Walaupun jarang dimasukin karena sudah semak belukar. Ada orang yang menyimpan tanaman-tanaman apa namanya ilmu-ilmu dahulu mungkin ya yang orang-orang berjubah ini. Iya, Mbak, sepertinya di area ini saya melihat seperti ada yang ditanam, Bang. Iya, ya mungkin saja kan. Supaya orang-orang tidak bebas masuk ya atau ngeri. Supaya ngeri salah satunya, tapi ya namanya orang yang sudah gila mancing ya nggak peduli dia sebenarnya membahayakan keselamatannya atau tidak, karena ini kan lahan kosong. Takutnya kan yang memiliki lahan ini yang kita tidak tahu siapa, takut tanah ini digarap dan diakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dipakai seenaknya ya, Bang. Iya, jadi Oh, berarti dari cerita masyarakat bahwasanya seperti orang takut ke iya, area ini, Mbak. benar-benar dahulu sedikit ceritanya ini adalah semua adalah rawa sebenarnya Bang Kalbi. Rawa ditimbun. Jadi sisanya tinggal ini ya, Mbak. Iya, entah nggak tahu kenapa katanya Ini sudah susah untuk ditimbun. bisa jadi nggak tahu kenapa itu ini dibiarkan gitu aja, tiba-tiba pemborongnya hilang begitu aja. Lari tuh, lari begitu saja ya, Mungkin Mbak. lari, mungkin juga dia tidak berjodoh untuk menimbun tanah ini. Mungkin Atau karena- memang penghuni gaib ini memang bagian sebelah sini tidak ingin ada mungkin menurut Mbah pengaruh mereka, Mbak. mungkin saja seperti ini, mungkin Atau memang menginginkan ini memang untuk area mereka. ya seperti itulah kira-kira Bang Kalvin, karena kan mungkin nimbun aja, nanya orang tua sih tanya aja tapi tidak dipenuhi syaratnya. Terus syaratnya tidak dipenuhi ya, Mbak. Jadi mungkin selama untuk menimbun lokasi ini banyak gangguan-gangguan yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, pemirsa Sibaya, kalau siang memang ada yang memancing sini, tapi kalau sudah malam tidak ada yang berani, Mbak. Iya, kayak kita dengar baru-baru ini kan ada yang tenggelam di sini kan, Ada dua yang, orang ya sekaligus sedang mancing. ada yang ketarik saja, Mbak. Iya, jadi pemirsa Sibaya dimanapun Anda berada, jagalah keselamatan Anda dimanapun Anda berada. Gunakanlah cara berpikir yang sehat. Jangan asal berani saja. Di sini kita tidak untuk mengusik yang namanya jin yang ada di tempat ini. Kita cuma menggali informasi ya, Pak. Iya. Kita tidak mengganggu mereka. Dan di sini kita juga menekankan tidak baik kita untuk mengusik yang namanya jin, walaupun dia sudah merasuk dalam tubuh manusia. Asal tidak sampai memelukai fisik ya, Pak. Iya, karena apa? Jin itu tetaplah kita dengan dia sama-sama ciptaan yang maha kuasa. Memang tugas mereka seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi pemirsa Sibaya dimanapun Anda berada, kita di sini pertama kali mungkin di pertemuan kita yang kedua kali nanti ke tempat ini, kita akan di sini sebenarnya ada sebuah pusaka Bang Kalvin, tapi kita tidak bisa tarik sekarang mungkin karena peralatan kita pun tidak memungkinkan dan kita pun cuman Kita belum hanya beberapa orang gitu iya. kan. Kita belum menyediakan minyak ya, Mbak. Iya, jadi pemirsa Sibaya dimanapun Anda berada, saya rasa untuk malam ini aja dulu karena sudah mulai gerimis nih, saya lihat Bang Kalvin sebelah sana. Entah ini hanya ilusi yang ditimbulkan oleh apa namanya jin-jin yang di sini, tapi ya sudahlah. Jadi Intinya, menurut Mbah, apakah memang ada pengaruh mereka makanya beberapa orang takut untuk kesini, Mbah? ya sudah pasti itu ya sudah pasti. Apa yang memang sengaja ditanam itu, Mbah? Bukan Untuk menjaga sebenarnya lahan ini, Mbah. yang namanya sini telaga kan biasanya kan sifat-sifat ular, jenis-jenis jin ular yang di sini. Iya, Mbah. Jadinya inilah sebenarnya yang mempengaruhi pemikiran manusia itu untuk loncat.
ini sangat dalam sekali. Seandainya pun kita bisa berenang, katanya kalau tidak salah saya mendengar berita yang dari masyarakat sekitar sini, lumpurnya ini ngisap gitu. Ya lumpur hidup di dalam. Jadi Bang Calvin, karena ini adalah fase-fase yang namanya COVID-19 atau coronavirus, lebih baik kita akhiri pertemuan ini karena sudah mulai ramai orang yang datang melihat kita kemarin kan seperti itu. Kita bukan takut dengan jinnya, kita takut dengan virusnya sebenarnya. Iya Bang, pesan kami dari tim Sibayak ini tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Kan seperti itu. Salam dari saya Mas Radek, Saya Edi Calvin, Sibayak maju-ajua.